Oke, anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Pagi anak-anak semua. Pagi. Luar biasa. Oke, mantap. Ya, masih semangat? Yap. Jawabannya siap, masih semangat. Oke, mic-nya dibuka, mic-nya boleh dibuka. Mana semangatmu? Tepuk semangat. Ya, oke baik. Terima kasih. Sekarang Bapak akan tambahkan lagi yel-yelnya ya. Panggilan manja asik ini untuk kelas 52. Bapak tambahkan lagi ya. Oke, kalau Bapak tanya misalnya siapa kita gitu ya. Kalau Bapak tanya siapa kita, kamu jawabannya apa? Jawabannya kelas 52 gitu ya. Kelas 52. Siapa kita? Ya, kemarin kan sudah ya itu ya, sudah ya? Ya. Ya, siapa kita? Kelas 52. Kelas 52, panggilan kelas 52 jawabannya apa? Apa kemarin jawabannya? Kreatif. Hebat. Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Gitu ya. Oke. Kreatif ya. Kreatif. Hebat. Luar biasa. Mantap. Mantap ya. Oke. Siap ya? Ya. Kelas 52. Kreatif. Hebat. Luar biasa. Mantap. Coba Bapak akan ulang lagi dari panggilan siapa kita ya. Siapa kita? Kelas 52. Kelas 52. Ya, terima kasih. Tepuk tangan virtual dulu untuk kita semua. Yeay. Terima kasih anak-anak sekalian. Hari ini Pak Guru ditemani oleh adik kecil. Oke. Ya. Oleh adik kecil. Dadah. Itu siapa namanya, Pak? Namanya Syahira. Siapa namanya? Syahira. Dadah. Dadah dulu tuh sama teman-teman. Dadah teman-teman. Dadah. Teman-teman. Oke. Abi mau belajar dulu sama teman-teman ya. Silakan Kak Dedenya main sama Kakak. Jangan. Ya, boleh lagi dipasang. Ya. Sama Kakak. Oke, anak-anak sekalian, adik-adik semuanya. Luar biasa pagi hari ini. Seperti biasa, pagi ini sebelum kita masuk dalam sesi pembelajaran, hari ini kita akan awali kebersamaan kita dengan membaca doa.
Pembacaan doa kita hari ini akan dipimpin oleh siapa kemarin yang diberikan amanah? Zakira kemarin. Ini yang diberikan oleh teman-temannya adalah Zakira. Ada Zakira? Ya, silakan Zakira untuk memimpin membaca doa dengan teman-teman. Silakan. Zakira? Siap, baca doa dimulai. Ya, siap ya. Sekarang kita lanjutkan ke membaca Asmaul Husna. Siap ya, Asmaul Husna. Ya Musawi ya Ghaffar. Kita baca mulai, lihat ya. Kita mulai sekarang. Ya, mari kita simak sama-sama.
Oke, terima kasih. Bapak sengaja Bapak ngasih Asmaul Husna yang lain dari biasanya. Kalau biasanya kita langgamnya yang beda. Nah, tadi Bapak kasih langgam yang berbeda ya, supaya kamu juga tahu, oh ternyata kita pembacaan Asmaul Husna itu boleh dengan langgam-langgam yang lain ya. Oke ya, supaya kamu bisa lebih memahami juga. Besok insya Allah kita akan bacakan kembali Asmaul Husna untuk mengawali pagi hari kita sebelum kita belajar. Baik anak-anakku sekalian, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang tema berapa, Nak? Tema 8, subtema 1, pembelajaran 6. Tema 8, tema 1, pembelajaran. Ini kayaknya pembelajaran hari ini sangat menarik sekali pembelajaran hari ini, karena kalau tidak salah ya, kalau Bapak tidak salah nih, dalam pembelajaran tema 8 subtema 1 pembelajaran 6 ini ada permainan tradisional, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah. Nanti kita simak bagaimana pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Kita akan simak sama-sama. Yuk, mari ya. Baik, anak-anakku sekalian, seperti biasa, untuk tema 8, ya, seperti biasa, tema 8, pembelajaran kita sebelum kalian mulai, ya, pembelajaran kita, kalian harus buka dulu classroom-nya di kode materi tema 8 ya. Yang paling pertama kamu cari dulu classwork ya. Klik di classwork ya. Kemudian cari ke bawah. Di bawah ada poin 4 ya, topik 4, materi tema 8. Kamu cari di bawah adalah tema 8 subtema 1 PB6. Kita klik di sini. Ini sudah ada materi dan beberapa yang sudah Bapak sematkan di sini ya. Ada YouTube video pembelajaran sudah Bapak sematkan, silakan boleh dilihat. Kemudian PPT-nya juga sudah Bapak sematkan ya. Dan juga panduan belajarnya juga sudah seperti biasa sudah Bapak sematkan. Dan ada tambahan lagu syukur ya. Lagu syukur di sini juga sudah Bapak sematkan. Jadi silakan materi yang ada di sini kalian tinggal buka ya, tinggal buka dan tinggal dipelajari saja oleh kalian masing-masing. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan buka sekarang panduan belajarnya. Kamu akan diarahkan ke blog Pak Guru kelas kita. Ini adalah blog khusus dari Pak Guru. Nah, ketika kamu buka nanti di sini kamu scroll ke bawah, di sini ada penjelasan ya. Nah, sekarang sebelumnya ada tambahan pada kalian semuanya di panduan belajar di blog Pak Guru. Jika kamu scroll ke bawah ya, scroll ke bawah, di sini ada kolom komentar. Ada kolom komentar. Nah, mari kita sekarang belajar bagaimana kita menyampaikan komentar terhadap tulisan atau informasi yang disampaikan di blog. Kamu silahkan menuliskan komentar di sini. Tolong diisi kolom komentarnya. Kita akan belajar bagaimana memberikan komentar, gitu ya, sebagai bahan pembelajaran. Misalnya di kolom komentar di sini ada kotaknya. Kamu tinggal klik di sini. Kalau kemudian kamu tulis misalnya, terima kasih informasinya, misalnya ya. Oke, nah kalau sudah ditulis, maka klik publish ya. Di bawah ada beberapa pilihan, ada publish, ada pratinjau, ada beritahu saya. Di sini kamu tuh klik publish saja, publish ya. Nanti maka komentar kamu akan langsung tersimpan di sini ya, akan langsung tersimpan di sini, termasuk dengan namanya juga. Kalau kamu sudah punya blog,
maka namanya juga akan langsung muncul di sini. Ya, nih. Nanti Pak Guru akan membalas. Pak Guru nanti akan membalas komentar di sini. Kalau kamu ada pertanyaan juga boleh kamu bertanya di sini, ya. Boleh kamu bertanya di sini. Nah, kalau ada pertanyaan, ada keinginan, ada harapan boleh di sini, ya. Nanti Pak Guru akan balas di sini, ya. Misalnya Pak Guru balas sama, ya. Maka Pak Guru akan publish lagi ya. Jadi seperti ini nanti, ya, akan ada balasan. Oke. Jadi kamu boleh di sini kamu menyampaikan pertanyaan atau saran atau masukan di sini boleh, ya. Nanti Pak Guru akan balas. Ya, bagaimana caranya? Caranya yang tadi panduan belajarnya diklik, ya. Ketika kamu klik panduan belajarnya, kamu akan diarahkan ke blog Pak Guru kelas kita yang ini. Kemudian kamu scroll ke bawah, ya. Di bagian bawah itu ya, di bagian bawah terus ke bawah ada kolom komentar, comments, ya, komen. Nah, di komen ini ada kotak untuk komentar. Kamu tinggal tuliskan komentarnya di sini. Oke, terima kasih ya. Silakan nanti dicoba ya, dicoba kita belajar sesuatu yang baru. Mudah-mudahan positif buat kita untuk pembelajaran. Baik, anak-anakku sekalian. Selanjutnya kita akan coba buka media pembelajarannya, panduan belajarnya. Ya, di sini di panduan belajar ini sebenarnya semuanya sudah Bapak linkkan ya. Kamu tinggal klik, kalau kamu butuh panduan belajar sudah ada. Download atau lihat file di sini. Kamu tinggal klik di sini langsung masuk ya. Atau mau lihat link PPT. Di sini juga sudah Bapak tautkan, ya. Jadi double Bapak tautkannya supaya kamu bisa klik di mana saja. Ini yang warna orange ini boleh kamu klik karena Bapak sudah ngelink dengan linknya. Jika kamu klik, kamu akan langsung diarahkan ke tab baru, ke linknya. Nah, ke sini, ke PPT-nya, ya. Jadi sudah ngelink, ya. Jika juga kamu mau lihat video pembelajaran, link video pembelajarannya juga sudah Bapak linkkan, kamu tinggal klik juga di sini boleh. Bisa juga kamu klik di sini, langsung kamu diarahkan ke video pembelajarannya. Ya, itu. Sangat mudah sekali. Kemudian link video lagu Kampungku dan pembahasan materi juga ada di sini. Ya, ini kalau tidak salah. Oh, ini lagu syukur, masalah Bapak dalam penamaan ya. Nanti namanya akan Bapak ganti lagi. Ini lagu syukur, lagu wajib syukurnya sudah ada di sini juga, sudah Bapak linkkan ya. Tinggal kamu klik saja di sini. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, kita bahas satu-satu. Sekarang kita masuk pada konten pembelajarannya. Hari ini tema 8, subtema 1 pembelajaran 6, kita akan belajar 3 muatan pelajaran. Ada bahasa Indonesia dengan KD 3.8, PPKN KD 3.3, dan SBDP 3.2 ya, memahami tangga nada. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan membaca, siswa mampu mengidentifikasi urutan peristiwa keragaman sosial budaya di masyarakat. Nanti ada kamu harus sampai bisa mengidentifikasi bagaimana mengurutkan peristiwa keragaman sosial, gitu ya. Ini tujuan belajar kita. Kalau kamu bisa mengurutkan peristiwa keragaman sosial budaya, berarti tujuan belajar hari ini sudah tercapai, gitu ya. Kemudian yang kedua, tujuan belajar kita yang kedua hari ini melalui kegiatan praktek permainan tradisional, perepet jengkol. Nah, betul kan? Ada permainan perepet jengkol. Siswa dapat menceritakan dalam bentuk podcast, bercerita seperti biasa, bisa menceritakan makna atau nilai yang terkandung dari permainan tradisional dengan benar, dengan baik ya. Nanti kamu akan praktek bermain permainan tradisional, kemudian kamu menceritakan hasilnya, pengalamannya, bercerita gitu. Nah, kalau kamu nanti bisa bercerita, bisa menceritakan kembali hasil dari permainan kamu, pengalaman kamu, berarti
tujuan belajar hari ini akan tercapai, ya. Tujuan belajar kamu tercapai. Kemudian yang ketiga, tujuan belajar kita adalah melalui kegiatan bernyanyi, siswa dapat menjelaskan tangga nada mayor dengan baik, ya, dengan benar. Nanti kamu akan bernyanyi juga, kemudian kamu bisa menjelaskan tangga nada minor itu apa, gitu, ya. Cirinya seperti apa. Nah, nanti kita akan pelajari. Jadi kita akan belajar tentang 3 hal ini, ya. Baik, anak-anakku sekalian, pembelajaran kita akan lanjut. Kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah pada kita semuanya. Kemudian baca teks pada halaman 43, ya. Buka teks pada halaman 43. Bukunya ini halaman 43, ya. Yang ini nih, ya. Belajar toleransi dari permainan tradisional anak. Oke. Nah, jika kamu sudah buka, kemudian bacalah oleh kalian halaman 43, belajar toleransi dari permainan tradisional anak, kemudian isi pertanyaan pada halaman 4 sampai 45 sampai 46, nomor 1 sampai 4. Tuliskan jawaban kamu. Ini mudah sekali di sini, ya. Kamu tinggal baca, kemudian pahami apa itu belajar toleransi dari permainan tradisional itu seperti apa. Nanti kamu baca dan pahami di sini, ya, untuk supaya kamu bisa bercerita kembali nanti, ya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah itu nanti kamu di sini ada beberapa soal, ya, beberapa soal konfirmasi. Kamu hanya tinggal isi saja. Bagaimana cara mengisinya nanti Bapak akan jelaskan satu persatu. Nah, tapi sebelum itu, Bapak ingin menjelaskan dulu konten materi pada kesempatan hari ini, ya, tema 8, subtema 1, pembelajaran 6. Baik, anak-anakku sekalian, yang pertama muatan bahasa Indonesia, mendiskusikan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi, ya. Peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi memiliki beragam jenis seperti artikel, tajuk rencana, opini, biografi, reportase, pidato, dan iklan. Ya, teks non-fiksi itu banyak jenisnya, nah, ya, banyak jenisnya. Teks non-fiksi itu ada yang berbentuk artikel, ya, artikel, tajuk rencana, opini, biografi. Biografi itu sejarah, ya, sejarah dari perjalanan dari seseorang, itu biografi. Reportase, reportase itu laporan, ya, laporan kejadian, reportase. Kemudian pidato dan iklan, itu contoh dari teks non-fiksi, ya. Kemudian teks non-fiksi berisi informasi faktual atau kenyataan atau berdasarkan hasil pengamatan pengarangnya. Jadi teks non-fiksi itu, fiksi itu kan mimpi, ya, tidak nyata fiksi itu. Maka non-fiksi adalah berarti yang fakta, ya. Nah, berarti teks non-fiksi itu adalah berisi informasi yang faktual, yang nyata, benar-benar terjadi, gitu. Seperti reportase, pemberitaan, ya, berita kejadian, suatu kejadian. Itu kan kejadiannya pasti nyata, tidak mungkin hanya hayalan, tidak mungkin berbohong, gitu, ya. Tidak mungkin hanya sebatas mimpi hayalan belaka. Reportase, berita itu pasti adanya, gitu, ya, nyata, kenyataan. Maka termasuk dalam cerita non-fiksi. Kalau yang fiksi itu contohnya seperti dongeng, ya, yang kayak gitu-gitu. Jadi ceritanya tidak nyata, gitu, tidak faktual, gitu, ya. Nah, selanjutnya, anak-anak sekalian, muatan PKN-nya, pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan sekitar, ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang selalu kita gunakan, ya, kita kenal bersama Bhinneka Tunggal Ika, ya. Haikal juga bilang Bhinneka Tunggal Ika, Pak, gitu, ya. Apa sih semboyan itu Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, tetapi
satu juga ya. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu Indonesia. Itulah semboyan bangsa kita. Itu semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu mengingatkan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu meskipun terdiri dari masyarakat yang beragam. Meskipun berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda ras, berbeda-beda golongan, kita tetap satu di bawah naungan Indonesia gitu ya. Walaupun kita agama Muslim, ada yang Kristen, tapi kita tetap di bawah naungan Indonesia gitu ya. Makanya kita tidak boleh saling menghina, saling menghejek antar teman, antar saudara, apalagi antar agama gitu ya. Tidak boleh gitu, karena kita sama-sama berada di Indonesia. Sikap saling menghargai dan menghormati sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan kita. Sikap saling menghargai dan menghormati itu dapat diwujudkan dengan hal-hal sebagai berikut ya. Untuk mewujudkan sikap menghargai dan menghormati itu bisa diwujudkan dengan hal-hal berikut. Ini tipsnya supaya kita bisa mewujudkan sikap saling menghargai dan menghormati. Bagaimana tipsnya? Yang pertama, menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain. Jadi supaya kita bisa menghargai, menghormati orang lain, ya, coba kita belajar menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lainnya. Tolong ditutup, Pak. Suaranya dikecilkan. Kita boleh menonton kesenian daerah lain. Kenapa kita harus menonton kesenian daerah lain? Supaya kita bisa tahu ternyata bangsa Indonesia ini banyak sekali keseniannya. Dari Jawa Timur, misalnya dari Yogyakarta, dari Makassar, dari Maluku, ya, dan seterusnya. Kita coba lihat gitu, bagaimana keunikannya di Bali dan lain sebagainya. Jangan sampai kita hanya mau menonton kesenian daerah sendiri, hanya jaipong, wayang golek aja yang kita lihat gitu ya. Tidak mau melihat yang lain. Nah, itu tidak boleh. Coba kita tengok yang lain, lihat yang lain. Ternyata bangsa Indonesia ini sangat beragam sekali dengan kesenian daerahnya. Sangat banyak, kekayaannya sangat banyak dalam hal budaya. Berteman tanpa membeda-bedakan budaya, suku, dan agama. Supaya kita saling menghormati, saling menghargai, kita harus berteman dengan orang lain. Dengan orang lain tanpa membedakan budaya, suku, maupun agamanya. Itu ya. Kemudian yang ketiga tipsnya, supaya kita bisa saling menghargai dan menghormati, kita harus mau mempelajari kebudayaan Indonesia yang berbeda dengan budaya kita sendiri. Kita harus mau belajar budaya di tempat yang lain, gitu. Sepanjang kita tidak melupakan budaya kita sendiri, gitu ya. Nah, sepanjang kita tidak melupakan budaya sendiri. Jangan sampai kita belajar budaya orang lain, tapi kita melupakan budaya sendiri, gitu ya. Gitu. Itu juga tidak boleh. Jadi kita harus seimbang antara budaya kita dengan budaya orang lain, itu harus seimbang ya. Menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah atau upacara adat meskipun berbeda dengan kita ya. Kita harus menghargai, misalnya waktu hari Minggu kamu punya teman Kristen. Waktu hari Minggu dia beribadah, kita hormati, kita hargai, silahkan untuk melaksanakan ibadahnya, sembahyang di gereja mereka, gitu ya. Tapi ketika kita, umat Muslim, kita sembahyangnya 5 kali dalam satu hari, kita harus konsisten, harus menunjukkan jati diri, ciri dari kemusliman kita, keislaman kita. Ciri orang Islam, membedakan orang Islam dengan anak Kristen, dengan agama yang lain adalah yang paling utama adalah dalam hal sholatnya. Jika orang Kristen sembahyangnya hanya hari Minggu saja, hanya 1 kali, maka orang Muslim, ciri khas dari orang Muslim adalah sembahyangnya 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, oleh karena itu, kita harus menunjukkan ciri keislaman kita. Ciri jati diri dari seorang Muslim sejati. Dengan cara apa? Tegakkan sholat, ya, supaya orang lain tahu, oh kita itu agama Muslim, gitu ya. Jangan sampai kita berteman dengan teman kita yang beragama Kristen atau Hindu atau Buddha,
tapi kita tidak muncul, tidak nampak kemuslimannya, keislamannya. Tidak pernah sholat kita, tidak pernah wudhu kita, sehingga jadi abu-abu. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi tetap kita harus menghargai teman kita yang beragama Kristen, beragama Buddha, beragama Hindu, ya. Tapi kita tidak boleh menghilangkan jati diri kita sebagai seorang Muslim sejati. Oke, lanjut. Mengidentifikasi lagu dengan tangga nada diatonis minor. Kalau kemarin kamu belajar lagu diatonis mayor, sekarang kita lagu diatonis minor. Diatonis mayor itu biasanya yang semangat-semangat menggebu, ya, yang semangat bergembira, itu yang mayor. Sementara yang minor kebalikannya, yang mendayu-dayu, yang sedih-sedih gitu ya, yang kurang semangat, yang mendayu-dayu itu biasanya tangga nada diatonis yang digunakan. Nah, biasanya ini tangga nadanya E, B, C, D, E, F, G, A, ya. Kemudian susunan nadanya 1,5, 1,1, 1,5, 1,1. Ini susunan nadanya, ya. Tangga nada minor bersifat sedih dan kurang bersemangat, seperti tadi Bapak bilang, ya. Itu adalah tentang materi kita pada kesempatan hari ini. Lanjut kita masuk pada buku kita, ya. Tadi Bapak sudah jelaskan, kalian baca halaman 43. Silakan dibuka sekarang bukunya, halaman 43. Nanti kamu di sini mintanya bukunya didiskusikan, tapi kamu lihat di panduan saja. Kalau di panduannya tidak minta diskusi, berarti kamu boleh melaksanakannya sendiri-sendiri, ya. Peristiwa pada teks belajar toleransi. Nah, baik anak-anak sekalian, coba Bapak ingin kalian semua membuka bukunya, halaman 43. Bapak ingin salah satu di antara kalian untuk membacakan paragraf pertama. Coba Lutfia, setelah Lutfia nanti ke Pinja ya. Lutfia silakan dibaca halaman 43 untuk paragraf yang pertama. Silakan Lutfia. Baik, Bapak. Ya. Pada hari Minggu, 11 Desember 2016, digelar acara Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Acara ini biasa digelar setiap tahun. Tujuan digelarnya acara ini adalah supaya anak Indonesia mengenal keberagaman lingkungan dan kebudayaan. Oke, baik, terima kasih. Lutfia, kamu boleh cerita nggak? Setelah kamu membaca paragraf 1, menurut kamu apa sih isi dari paragraf 1 tersebut, Lutfia? Isinya tentang acara festival permainan tradisional. Oke. Ada pesan khusus yang kamu temukan dalam paragraf pertama? Pesannya agar kita dapat mengenal keberagaman lingkungan dan kebudayaan lebih jauh lagi. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan virtual untuk Lutfia. Ya. Terima kasih Lutfia. Selanjutnya, coba tadi Bapak sudah janji ke Pinja ya. Pinja Andika, silakan siap-siap. Setelah Pinja nanti siap-siap Firly ya untuk membaca melanjutkan. Pinja Andika, silakan Pinja paragraf kedua, nak. Saat ini anak-anak dibanjiri dengan permainan digital melalui alat-alat elektronika. Dengan permainan digital itu anak-anak merasa tidak perlu bermain dengan teman sebaya. Oleh karena itu permainan tradisional menjadi jurus ampuh agar anak-anak kembali pada nilai-nilai kebersamaan. Hal tersebut setidaknya diutarakan Zaini Alif dari komunitas Hong saat di acara Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia. Oke, baik. Terima kasih, Finza. Bapak sekarang mau tanya, Finza. Menurut Finza, setelah Finza membaca paragraf 2 ini,
kira-kira isi dari paragraf 2 ini apa aja? Menurut Pinja ya. Isi dari paragraf 2 ini bercerita tentang apa nih, Ja? Bercerita tentang Kalau Pinja simpulkan di paragraf 2 ini bercerita tentang apa aja? bercerita tentang permainan tradisional. Permainan tradisional. Di kalimat pertama kan anak-anak sekarang dibanjiri dengan permainan digital melalui alat elektronik, ada game, HP dan lain sebagainya kan, permainan-permainan digital sekarang di HP. Anak-anak sudah melupakan, ya kan? Berarti permainan tradisionalnya sudah mulai dilupakan. Tidak ada kebersamaannya, sudah tidak ada lagi. Gitu kan? Ya. Oke, baik. Teman-teman semuanya, Bapak akan mau mencoba menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pinza. Jadi di paragraf kedua ini bercerita tentang permainan digital seperti HP, game online dan lain sebagainya yang sudah membanjiri alat elektronik. Ya, anak-anak sekarang sudah lebih senang bermain game daripada bersama-sama dengan temannya. Beda dengan dulu. Kalau dulu permainan tradisional, ada gatrik, ada boy-boyan, ada main galasin, ya, ada ucing-ucingan, ada main karet dan lain sebagainya. Banyak sekali, ya. Sehingga interaksi antara si anak dengan anak yang lainnya lebih erat gitu ya, lebih erat. Sekarang itu berbeda. Coba kamu perhatikan. Seorang anak main game di dalam HP, yang satu main game, tidak ada interaksi. Dia main sendiri dengan semangat dia sendiri, ya. Tidak mau ditanya, tidak mau bertanya, ya sifatnya individualisme, ya. Sendirian saja bermain game. Tidak peduli lagi sama ibunya, tidak peduli sama orang tuanya, sama saudaranya, disuruh diminta tolong sama orang tuanya pun sudah tidak mau. Karena lagi asik main game digital. Nah, ini yang terjadi sekarang seperti itu, ya, seperti diceritakan di paragraf 2 ini. Ini yang sangat bahaya, ya. Kalau terus-terusan kamu memegang HP, bermain digital sendiri, maka yang terjadi kamu tidak akan bisa bersosialisasi dengan yang lain. Tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Otakmu, pikiranmu akan terpengaruh dengan terpapar oleh permainan digital tersebut. Nah, makanya hati-hati. Kalau kamu suka main game digital, jangan terlalu lama. Maksimal itu 1 jam, ya. Jangan lebih dari 1 jam. 1 jam 1 hari. Kalau sudah lebih dari 1 jam 1 hari, kamu dikhawatirkan terpapar energi-energi negatif dari permainan tersebut. Terutama matamu sendiri. Matamu sendiri nanti akan rusak kalau terlalu banyak main HP, main game, ya. Oke. Yang bisa meraih kebersamaan, persatuan, kebersamaan dengan teman itu ada di permainan tradisional, seperti disampaikan di paragraf kedua. Baik, terima kasih Pinja. Selanjutnya, Firly, silakan paragraf ketiga dibaca, Fir. Setelah Firly, nanti Bapak mau yang membaca adalah Rain, ya. Rain, siap-siap Rain. Silakan Firly. Firly ada? Oh, Firly nggak ada lagi ya? Firlynya lagi ke toilet, Oh, Pak. ke toilet. Oke, kalau begitu, Rain deh. Rain, langsung. Nanti setelah Rain, Andini ya, baca. Silakan Rain. Rain ada? Oke, paragraf 3 Rain. Andini siap-siap setelah Rain. Jaini Alif mengatakan permainan tradisional itu aset budaya bangsa yang sekarang mulai ditinggalkan karena munculnya Gadget. kita tidak antipati pada gadget, tapi bagaimana menyeimbangkan gadget dengan permainan tradisional, karena permainan tradisional mengajarkan nilai etika dan identitas budaya bangsa. Ya, baik, Rain.
Terima kasih sudah membantu membacakan. Menurut Rain, ada pesan khusus yang disampaikan dalam paragraf 3 ini atau intinya apa? Silakan. Menurut Rain. Intinya apa, Rain? Dari bacaan paragraf 3 ini, permainan tradisional itu aset budaya bangsa yang sekarang mulai ditinggalkan karena munculnya gadget. Kita tidak antipati pada gadget, tapi bagaimana menyeimbangkan gadget dengan permainan tradisional. Nah, ini ya pesan utamanya. Karena permainan tradisional mengajarkan kita nilai, etika, dan identitas budaya bangsa. Berarti pesannya apa tuh? Pesannya apa, Ren? Tidak menggunakan, tidak baik menggunakan gadget. Ya, kita tidak boleh berlebihan menggunakan gadget, menggunakan HP ya, tidak boleh berlebihan. Pesannya itu tidak boleh berlebihan. Kita harus menyeimbangkan. Nah, di kalimat terakhir, menyeimbangkan gadget dengan permainan tradisional. Boleh kita bermain gadget, bermain HP, tapi harus menyeimbangkan juga, harus mau juga main permainan tradisional, gitu ya. Karena permainan tradisional mengajarkan kita nilai, etika, dan lain sebagainya. Silakan selanjutnya Andini. Baca, Din. Paragraf keempat. Setelah Andini nanti terakhir Naisila ya. Gimbaran ya, Gimbaran. Silakan Andin. Andin ada? Andin tidak ada. Gimbaran, silakan Gimbaran. Gim. Keluar. Baru keluar, Pak. Ini di sininya ada. Tadi ada. Andini ada, Zakira Pan keluar ya, nge-lag ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke selanjutnya di sini ya. Tuliskan peristiwa teks belajar. Kita lanjutkan pada ini nih. Di poin 4 ya, poin 4 di bagian panduan belajar di poin 4, baca dan pahami teks permainan tradisional berupa dingklik, oglak-aglik, atau perepet jengkol jajahean. Nah, pada halaman 46. Berarti kamu baca halaman 46 tentang ini. Berarti ini halaman 46 ya, halaman 46. Nah, ini ya, halaman 46 tentang permainan dingklik, oglak-aglik, dan perepet jengkol. Kemudian setelah itu, praktekkan permainan tersebut bersama dengan saudara atau temanmu. Kamu praktekkan perepet jengkol. Perepet jengkol ini sama dengan oglak-aglik. Kalau oglak-aglik itu di Jawa Timur kalau tidak salah. Sementara perepet jengkol itu bahasa di Jawa Barat, sebutan di Jawa Barat. Ya. Nah, setelah kamu baca perepet jengkol, itu kamu mainkan permainan tersebut. Ya, mainkan permainan tersebut dengan temanmu, boleh dengan teman, boleh dengan sahabat, boleh dengan orang tua, boleh dengan tetangga yang ada di sekitar rumah kamu. Dipraktekkan ya. Lakukan kegiatan permainan tradisional tersebut hingga beberapa kali. Kamu lakukan beberapa kali. Kemudian kamu ceritakan pengalaman kamu tersebut dengan semangat. Setelah kamu melakukan permainannya, ya, setelah kamu melakukan permainan perepet jengkol, nah barulah kamu menceritakan pengalaman kamu. Apa sih pengalaman kamu ketika melakukan permainan tersebut? Agar ceritamu lebih keren, kamu dapat menceritakannya layaknya seperti penyampai berita, reporter ya, seperti penyampai berita. Kamu boleh menyampaikannya dengan intonasi yang lebih hebat ya. Misalnya kamu menjadi gaya seorang reporter. Kamu pasti lihat di TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bapak Ibu dimanapun berada, hari ini saya sedang berada di satu tempat yang sangat asik misalnya.
Saya akan mengabarkan sebuah berita tentang ini, bla 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 dan seterusnya. Layaknya kamu sebagai seorang reporter atau kamu pembawa acara misalnya, atau sebagai narator atau penyiar radio bahkan. Kamu bertindak sebagai penyiar radio, menceritakannya dengan gaya sebagai seorang penyiar radio gitu. Atau sebagai pencerita gitu ya. Penyiar boleh, sebagai reporter boleh, sebagai pembawa acara boleh. Tergantung kamu sukanya sebagai gaya apa. Menggunakan gaya apa. Silahkan kamu pilih sendiri ya, dengan gayamu sendiri yang sesuai gitu ya. Apa saja yang kamu ceritakan? Nah, Bapak memberikan rekomendasi 3 hal yang perlu kamu ceritakan ya. Tapi ini hanya sifatnya hanya pilihan ya. Yang 3 ini boleh kamu gunakan, boleh tidak. Atau misalnya saya menceritakan musisi lainnya, boleh, tidak apa-apa ya. Misal ini contoh saja, rekomendasi saja dari Bapak yang kamu ceritakan adalah sekilas tentang permainan dan cara langkah-langkah langkah-langkah bermain perepet jengkol jejahean. Ceritakan sekilas tentang permainan dan cara atau langkah-langkahnya. Misalkan, jadi yang pertama kamu bercerita tentang permainannya. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya misalnya Naizila. Saya akan menceritakan tentang sebuah permainan tradisional yang tidak asing lagi di daerah Jawa Barat, khususnya di daerah saya sendiri, misalnya begitu ya. Nah, permainan ini adalah namanya disebut dengan perepet jengkol. Apa itu perepet jengkol? Perepet jengkol itu berasal dari Jawa Barat, gitu. Dimainkan oleh beberapa orang dengan cara permainannya dilakukan dengan cara kaki dimasukkan, disambung-sambung dengan teman-teman yang lain dengan membelakangi, gitu ya. Setelah kakinya tersambung, semua kaki tersambung, kemudian semua anggotanya melingkar dengan sambil bertepuk tangan, kemudian bergerak melingkar sesuai arah jarum jam sambil menyanyikan lagu perepet jengkol jajahean, gitu ya, dan seterusnya sambil menyanyikan lagu. Nah, itu poin pertama yang diceritakan. Kemudian poin yang kedua, yang B, ceritakan pengalaman kamu saat bermain. Saat bermainnya. Nah, kamu ceritakan saat bermainnya seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Bagaimana keseruannya seperti apa? Gitu ya. Terus apa saja yang terjadi? Diceritakan di situ di bagian kedua. Misalnya, teman-teman, tadi saya dan teman-teman sudah melakukan permainan tersebut, misalnya. Permainan tersebut sangat mengasihkan sekali. Kami bermain dengan sangat senang, gitu. Kami bermain dengan gembira, semua bekerja sama semuanya. Tapi tadi ada kejadian yang unik tadi. Ketika kami bermain, ternyata ada teman saya yang terpleset. Satu orang terpleset, tetapi karena satu orang terpleset, akhirnya semuanya jadi terjatuh, misalnya seperti itu ya. Itu adalah kejadian unik ya, suatu kejadian yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yang kamu ceritakan adalah nilai positif apa yang terkandung dalam permainan tradisional perepet jengkol. Misalnya nilai-nilai yang terkandung permainan perepet jengkol jejahean diantaranya adalah kerjasama, kekompakan, dan lain-lain. Jadi di slide cerita yang ketiga, kamu boleh ceritakan nilai-nilainya. Nilai misalnya begini. Nilai-nilai yang bisa kita ambil, nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari permainan tradisional perepet jengkol ini adalah mengajarkan kita untuk selalu bekerja sama. Jika ada teman kita yang terjatuh, maka kita harus membantunya supaya bangun perepet jengkol kita tidak bubar, seperti itu misalnya. Kita diajarkan untuk bagaimana kompak, saling membantu, gitu ya, satu sama lain. Itu adalah nilai-nilai positifnya, begitu ya. Jadi ceritakan 3 hal tersebut minimal, atau boleh juga kamu tambahkan dengan hal yang lain. Tapi cerita yang 3 itu bukan berarti harus dipisah-pisah, ya, bukan dipisah-pisah, tapi digabung ya dalam satu cerita. Gitu. Nah, ceritanya bagaimana di video? Nggak usah di video. Kamu berceritanya menggunakan voice note saja, supaya kamu lebih enjoy berceritanya, gitu ya. Di voice note ceritanya, kemudian kirimkan voice note-nya, gitu ya. Oke, baik.
Anak-anak sekalian, selanjutnya voice itu tidak di ini, kemudian nyanyikan lagu syukur, ya. Lagu syukurnya dinyanyikan. Kemudian di sini ada link tangga nadanya, silakan kamu klik, kemudian jawab pertanyaannya. Lagu syukurnya hanya dinyanyikan, kemudian dijawab pertanyaan halaman 49 saja, ya. Gitu, nomor 1 sampai 6. Jadi tidak direkam, tidak di video untuk lagu syukurnya, hanya dinyanyikan saja. Baik, itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini, anak-anakku sekalian. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh ditanyakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Bapak. Oke, sudah bisa dipahami? Tidak ada, Pak. Tidak. Ada. Oke, Raja, bisa dipahami tugasnya? Terutama yang ini nih, yang poin 4. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Bisa. Oke, nanti cerita yang paling bagus nanti sama Bapak akan dimasukkan ke podcast Pak Guru, ya. Nanti akan kita masukkan ke podcast kelas kita supaya bisa diakses oleh teman-teman yang lain, ya. Nah, ketika kamu membacakan cerita, kamu usahakan jangan terlalu cepat, ya. Jangan terlalu cepat, atur saja intonasinya, gitu ya. Boleh kamu berhenti mengambil napas barangkali 30 detik atau 20 detik mengambil napas, berhenti dulu ya, dijeda dulu ya, nggak apa-apa gitu. Itu malah lebih bagus, gitu ya, supaya orang bisa tahu, oh ceritamu itu menceritakan tentang apa, gitu ya. Oke? Pak, berapa menit panjangnya? Tidak diukur, boleh 10 menit, boleh 5 menit, boleh, gitu ya. Berapa menit saja, bebas. Baik, anak-anak sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, demikian pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Raja makan dulu. Iya. Opa kata Ejo cerita apa? Apa, Dek? Ejo cerita apa? Apa, Yo? Yo? Tadi kata Bapak cerita. Oh, ini Dek, kamu buka nanti di panduan belajarnya ya. Bapak akan share dulu, coba share lagi ya. Panduan belajarnya. Nih Yo, ya. Bentar. Untung Bapak belum lihat. Nah, ini Yo. Panduan belajarnya nanti dilihat ya Yo ya. Terlihat nggak? Ya, ada terlihatnya. Nah, di poin 4 Yo. Di poin 4 itu, baca dan pahami teks permainan tradisional berupa dingklik, oglak-aglik, perepet jengkol, jajahean pada halaman 46. Berarti tugasmu yang pertama itu kamu baca dulu teksnya halaman 46 ya. Yang ini nih. Nih, ya. Ini halaman 46.
Ya, ini kamu baca, ya. Kemudian praktekkan permainannya. Kamu mempraktekkan permainan perepet jengkol. Perepet jengkol. Jengkol. Dio tahu nggak perepet jengkol? Belum pernah mainin. Belum pernah main. Nah, ini belum pernah permainan. mainin. Belum pernah main. Cara mainnya gini, Dek. Cara mainnya nih, di sini ada teksnya di halaman 46. Ini cara mainnya ini. Ini cara mainnya sudah ada di sini di bukunya. Dilakukan dalam kelompok-kelompok, setiap kelompok terdiri dari 3 orang atau 5 orang, ya, 3 sampai 5 orang satu kelompoknya. Boleh 3 orang, boleh 4 orang, boleh 5 orang satu kelompok. Berkelompok ya? Ya, satu kelompoknya ya. Nah, kemudian semua anggota setelah ada anggotanya, didengarkan dulu ya. Dikaitin kakinya. Kakinya Salah dikaitkan satu orang. kayak gini nih, kayak gini ya. Ini dikaitkan kakinya, kemudian tangannya berpegangan, tapi saling membelakangi ya, saling membelakangi. Kakinya mengait satu-satu, tidak boleh terlepas, saling mengait. Oke, paham ya? Paham. Setelah saling mengait, semuanya nanti sambil bergerak ke arah jarum jam, nah, sambil loncat-loncat berputar ke arah jarum jam sambil menyanyikan lagu. Lagu yang kamu nyanyikan adalah ini, yang terakhir, yang 3 bait, yang 3 baris. Perepet jengkol jajahean, kadempet kohkol jejeretean. Jaja, 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 gitu ya. Jaja. Oke, ini lagunya. Perepet jengkol jajahean, kadempet kohkol jejeretean, gitu ya. Perepet jajahean, kadempet kohkol jejeretean. Jaja, 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 gitu ya. Jaja. Nah, kamu lakukan permainan ini, kamu lakukan beberapa kali ya. Jangan hanya 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, kamu ulang terus. Kamu ulang. Setelah diulang, sudah beres, kamu mainnya sudah beres, barulah nanti Ejio bercerita, yo. Baru Ejio bercerita. Ceritanya apa yang kamu ceritakan? Nah, yang kamu ceritakan itu 3 hal ini, yo. Yang ada di panduan belajar. Ada 3 hal yang harus kamu ceritakan. Setidaknya mengandung 3 hal ini ceritanya. Cerita yang pertama, kamu bercerita tentang sekilas permainan. Permainan itu permainan apa sih namanya, gitu. Ya. Kemudian cara bermainnya bagaimana? Kamu ceritakan di bagian pertama, ya. Kemudian bagian keduanya menceritakan tentang apa? Ya, di bagian keduanya kamu ceritakan tentang apa yang kamu rasakan. Ya. Kemudian bagaimana keseruannya? Apa saja yang terjadi? Gitu ya, itu bagian keduanya, keseruannya, apa yang kamu rasakan, kejadian-kejadian saat kamu bermain bagaimana, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, nilai-nilai positif apa yang terkandung dalam permainan tradisional tersebut. Oke, paham ya? Yuk. Yuk. Paham nggak, Yuk? Oke. Kalau begitu, tidak ada pertanyaan lagi, Yuk? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akan leave ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Selamat mengerjakan.